Alhamdulillah sehat-sehat saja, Bu. Bapak Heri sekarang lagi melakukan kegiatan apa, Bapak? Kalau sekarang kegiatannya di rumah saja, Bu, tidak ini. Palingan ngasih-ngasih siswa tugas seperti itu, ngajar. Ya, selama pembelajaran pandemi ini sepertinya kegiatannya monoton-monoton saja, Bu. Oh, iya. Kira-kira pada saat pembelajaran pandemi seperti ini, apa yang ingin Bapak, kendala apa yang Bapak alami? Oh, selama masa pandemi ini, saya mengajar sebenarnya banyak sekali kendala. Yang pertama, dari motivasi siswa belajar sendiri. Siswa tidak termotivasi untuk mengerjakan tugas-tugas yang ada. Kemudian belum lagi kendala alasan tidak punya pulsa. Tidak punya pulsa untuk mengerjakan tugas. Ada lagi alasan terkendala sinyal. Padahal untuk mengakses smartphone WA sebenarnya seluruh orang tua siswa itu rata-rata mempunyai smartphone dan WA. Kalau hanya untuk memfotokan tugas siswa kemudian kirimkan ke guru, saya rasa itu tidak masalah sebenarnya, bukan menjadi hambatan bagi siswa. Kira-kira dalam hal ini maksudnya apa yang ingin Bapak capai? Tujuan Bapak itu gimana? Saya Goal yang ingin ingin dicapai. ingin mendiskusikan dengan Ibu bagaimana sih supaya pembelajaran pada saat pandemi ini bisa mengasihkan baik bagi guru maupun bagi siswa walaupun hanya katakanlah sekedar satu arah karena kami belum bisa mengakses yang namanya Google Meet, belum bisa mengakses ini, utamanya anak SD belum bisa itu. Mungkin Ya. kalau diajarkan sedikit-sedikit secara bertahap mungkin bisa nantinya. Eh, Selama ini kira-kira apa yang sudah Bapak ikuti? Bapak Heri lakukan agar pembelajaran di masa pandemi ini. Jadi pada masa itu kira-kira apa yang dilakukan? Saya mungkin cerita dulu. Eh, Pada awalnya kami menanggapi masa pandemi ini hanya belajar dengan memberikan tugas-tugas saja, Bu. Tugas dikirimkan, siswa kerjakan halaman sekian sekian, perintahnya ada semacam instruksi itu dikerjakan, misalnya halaman sekian dibaca terlebih dahulu kemudian dijawab soalnya. Kemudian halaman sekian dibaca terlebih dahulu kemudian praktekkan bagaimana cara membuatnya, misalnya itu keterampilan. Selama ini seperti itu saja. Kemudian hasilnya dipoto berupa foto dikirimkan ke WA. Itu saja sebenarnya yang selama ini pola pembelajaran yang telah kami lakukan. Uh, Eh, ya. Jadi pada saat mereka mengumpulkan tugas dengan memoto, itu apakah semua siswa itu mengerjakan semua atau bagaimana, Pak? Nah, di sini yang menjadi kendala kami. Eh, Siswa itu tidak semua mengerjakan. Saya kalau tahun kemarin katakanlah yang saya ceritakan ini sudah ini karena ini kan tahun baru katakanlah tahun ajaran baru yang kemarin saya ceritakan yang sudah lewat itu saya mempunyai 27 siswa. Dari 27 siswa itu hanya sekitar 6 atau 7 siswa yang bisa mengumpulkan tugas-tugasnya. Jadi di sini saya mempunyai kesulitan dalam eh, memberikan nilai. Dalam memberikan nilai kan kita memberikan nilai dari ada penilaian harian, kemudian penilaian tengah semester, penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Jadi saya kesulitan untuk memberikan nilai-nilai itu, pos-pos nilai itu. Nah, selama ini yang sudah Bapak lakukan terhadap siswa yang tidak mengerjakan tugas ini bagaimana, Bapak? Sejauh ini Iya. saya telah Tadi kan ingatkan bahwa jika tidak mengerjakan tugas, kemungkinan tidak akan paham materi. Kemudian setelah tidak paham materi, jika tidak mengerjakan nilai ulangan harian atau penilaian harian, maka tidak akan ada nilai penilaian harian. Sedangkan untuk PTS, biasanya kami lakukan secara tatap muka terbatas. Jadi masih bisa lah kalau PTS dengan pas itu diambil nilainya. Tapi penilaian harian sangat sangat tidak sangat-sangat banyak siswa yang tidak mengerjakan penilaian harian itu sendiri. Jadi untuk pos nilainya
yang kami lakukan hanya nilai seadanya, bukan nilai sesuai dengan peraturan penilaian yang ada, seperti itu, standar penilaian yang ada. Setelah tadi kita kasih pengertian ke siswa seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu realnya kan masih banyak siswa yang tidak mengerjakan tugas, Pak ya. Kira-kira apa rencana Bapak itu ke depannya biar siswa itu bisa memenuhi sesuai target keinginan Bapak itu mengerjakan semua, yaitu tercipta malah pembelajaran yang menyenangkan baik bagi siswa maupun bagi gurunya gitu. Yang pertama saya mungkin akan berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah supaya bisa memberikan semacam instruksi kepada wali murid untuk memberikan surat kepada wali peserta didik itu untuk memberi instruksi bahwa pembelajaran kita pada saat ini ialah pada saat pandemi menggunakan teknologi berupa pesan WhatsApp. Diingatkan kepada orang tua bahwa orang tua bisa mendampingi anaknya untuk melakukan pembelajaran itu. Kemudian selain itu, saya juga akan mencoba membicarakannya dengan para peserta didik itu sendiri satu-satu. Akan saya tanya satu persatu, siswa itu di mana kendalanya, apa yang harus saya rubah dari pola pembelajaran selama ini. Ada dua itu yang mungkin akan saya terapkan ke depannya, Bu. Setelah mereka dipanggil, mereka memahami apa yang mau Bapak sampaikan, tindakan selanjutnya apa itu? Itu baru rencana, Bu, rencana yang akan saya laksanakan. Jadi dua rencana itu akan saya laksanakan dalam waktu dekat ini, Bu. Itu. Jadi untuk menciptakan pembelajaran tadi kan Bapak menginginkan bahwa pembelajaran daring itu bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, Pak ya. Nah, di sini nanti setelah koordinasi dengan wali murid sudah ini, nah di sini strategi apa yang Bapak gunakan kira-kira agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan itu? Ya, saya akan memberikan semacam lembar kerja peserta didik yang instruksionalnya bisa membuat siswa itu belajar mandiri, semacam modul seperti itu, tapi mempunyai langkah-langkah yang pasti bahwa siswa itu senang pada pembelajaran itu. Misalnya pada pembelajaran saya mengajar di kelas 6, pada pembelajaran perkembangbiakan tumbuhan, siswa diberi instruksi pertama, siswa membaca jenis-jenis perkembangbiakan pada tumbuhan misalnya. Kemudian selanjutnya siswa mengamati di sekeliling rumahnya, jenis perkembangbiakan, misalnya dia menemukan pohon pisang. Pisang itu dijelaskan, dipresentasikannya dalam bentuk rekaman. Rekaman itu dikirimkan dalam bentuk video nantinya baik via WA ataupun via tulisan. Dia menulis cerita, misalnya saya menemukan pohon pisang ini mempunyai 3 anak dan berkembang biak dengan cara bertunas. Nah, jadi saya ingin menerapkan pola-pola seperti itu, Bu. Ini pembelajaran siswa diberi LKPD seperti itu, lembar kerja peserta didik yang instruksinya jelas dan selain saintifik dia nyata dalam proses pembelajaran dia, dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga tidak sulit dia memahami pembelajaran itu. Terus artinya Bapak dalam hal ini harus merubah cara mengajarnya juga ya? Iya. Sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah, memanggil wali siswa, kemudian
mengubah cara pengajaran. Kira-kira pada saat Bapak mengubah cara pengajaran itu untuk mengukur keberhasilan dari pola yang baru Bapak terapkan itu, kriterianya gimana itu? Saya harapkan pola pembelajaran yang tadi siswa yang eh, se yang tidak aktif, yang tidak menyenangkan baginya, kemudian masa bodoh dengan tugas-tugas. Saya harapkan siswa bisa tertantang dalam pembelajarannya, kemudian siswa targetnya bisa paling tidak 80% siswa itu mengumpulkan tugas. Jadi kalau sudah 80% artinya siswa sudah memenuhi target, Pak ya. Ya. Kira-kira pada pertemuan kali ini bisa Bapak simpulkan apa yang kira-kira bisa kita lakukan dalam waktu dekat ini? Dalam diskusi ini saya menarik kesimpulan bahwa siswa yang tidak aktif, yang tidak mau mengerjakan tugas itu sebenarnya bukan hanya salah di siswanya saja, tapi juga gurunya juga harus mengubah pola pembelajaran supaya mereka lebih tertarik dan ingin mengumpulkan tugas-tugasnya. Baiklah, kiranya demikianlah perbincangan kita hari ini. Kita akhiri sampai di sini, Pak Heri. Ya. Ya, kita tutup ya. Iya, Bu. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.